Gini loh, Nggak ada, waktu aku itu penjahat kok. pernah aku di gereja aku ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan begini. Kalian tahu, di Alkitab itu perjanjian lama dengan perjanjian baru di tengah-tengah ada selembar kosong. Nah, itulah eh, apa zaman di mana Allah tidak berbicara. Begitu kata beliau. Ya, habis Maleakhi. Lembar lagi. Oh, itu Ini cuman batas, ini baru Injil Matius. Ini pun dibilang ada masa patroh. Aduh, ya Tuhan, nggak tahu lagi aku bilang. Kamu kali lah penyesat ini. Ya tapi kau mau stuck di kejadian satu aja. Waduh, nyengir nggak jelas. Makanya saya bilang salah kalau kamu kira Adam itu hanya punya 2 anak. Paham? Itu makanya mikir. Kamu maunya di kejadian 1, kejadian 2 tok stuck. Penjelasannya di kejadian 5 kau nggak terima. Silakan. Silakan, just Harry. Kok makanya kamu tuh baru lihat kulitnya aja kamu udah nyimpulin. Aku nanya loh Kak, bukan nyimpulin. Maksudnya gitu loh. Tadi saya bilang baca kejadian 5, makanya saya bilang salah kalau kamu kira anak Adam itu cuman Kain dan Habel toh. Oh, oke. Berarti dia memperisterikan siapa? Satunya siapa? Saya lupa Kak, sorry namanya. Berarti itu saudara gitu ya, termasuk saudaranya. Adam aja menikahi dirinya sendiri kok. Oh, maaf. Kalau itu saya nggak ngerti deh kalau Hawa dari mana memangnya? Hawa kan dari Adam, iya benar, diciptakan oleh Tuhan langsung. Aneh. Diambil dari tulang rusuknya Adam. Makanya tadi saya bilang salah nggak ketika saya bilang Adam menikahi dirinya sendiri? Ngerti nggak? Ya. Nah, kenapa? Karena Hawa itu berasal dari Adam. Oke lah Kak. Oke, boleh. Terima kasih. Ngeyel. Jadi maksud dia gini, jadi kan yang pertama itu yang anaknya yang pertama itu Kain dan Habel. Memangnya mereka begitu lahir langsung kawin? Enggak. Makanya dibaca nih kejadian 5 dikatakan nih. Inilah daftar keturunan Adam. Ini keturunan Adam nih. Pada waktu itu manusia diciptakan oleh Allah. Dijadikannya lah ia menurut rupanya laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia. Makanya saya bilang tadi, siapa Kak? Ya manusia. Adam itu dari tanah. Dia namanya manusia. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki yang rupanya dan gambarnya sama, yaitu Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ada lagi nih perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kau bayangkan selama hampir 1 milenium, berapa anak yang dia produksi dan berapa anak yang diproduksi anak-anaknya dan cucu-cucunya. Ini Adam ini ketemu sama entah cucu generasi keberapa aku nggak tahu lah. Karena waktu Nuh membangun Bahtera, bapaknya Nuh siapa? Kiri ya? Henok ya? Kiri ya? Iya, halo Kak. Bapaknya Nuh siapa sih? Henok ya? Di sini enggak kalau Bapaknya Nuh itu siapa sih? Metusalah. Nah Metusalah. ini aja masih ketemu sama Nuh di zaman itu udah masih ketemu sama cicit-cicitnya. Bayangin, Metusalah ini yang paling tua ya. 970 tahun. Ya, kalau nggak salah dia yang paling lama hidup di dunia ini. Nah ini, jadi kalian nih juga harus tahu caranya seperti itu. Adam bukannya suaminya Inul Mbak suka. Gini loh, waktu itu pernah aku di gereja aku ya, ada hamba Tuhan yang mengatakan begini. Kalian tahu, di Alkitab itu perjanjian lama dengan perjanjian baru di tengah-tengah ada selembar kosong. Nah, itulah zaman di mana Allah tidak berbicara. Begitu kata beliau.
anak Genos Komena sih sebenarnya. Makanya saya bingung, Kak. Makanya saya bingung. Siapa itu yang ngomong tadi katamu? Enggak, itu hamba Tuhan, enggak tamu dia, khotbah di gereja kami. Kenapa nggak kau lempar telur waktu dia khotbah? Kurang ajar kali. Nanti dia dilemparin telur. Menyesatkan itu loh. Harusnya kalian saya blokin itu. Jadi Pakai itu cuma artikel. cuma pembatasan di Alkitab aja gitu ya, Kak ya. Tuhan, iyalah sayang. Itu kitabnya dia kan? Nih kitab saya nih ya. Habis Maleakhi. Lembar lagi. Ini, Oh, itu- ini cuman batas, ini baru Injil Matius. Ini pun dibilang ada masa patroh. Aduh, ya Tuhan, nggak tahu lagi aku bilang. Karena banyak kali lah penyesat-penyesat ini. Ya, itu yang pertama ya Kak Agatha. Nah, terus itu kan, saya mau ini tanya. bentar. Tapi Iya. kalau kalian coba, ya, makanya jangan pakai kitabnya si Luther. Kalian Itulah, ini Lagi Maleakhi. dong. Ya, ini Maleakhi. Ya. Abis itu ada yang namanya Deuterokanonika. Nah, makanya jangan bilang ada masa patro, karena ada yang namanya Tobit, Judit. Nih, kan kalian nggak pernah tahu ini masa patro kok bilang. Makanya, ya, ada Ester dan tambahan-tambahannya, ada kebijaksanaan Salomo, ya, ada Sirak, ada Baruk. Nih, ada apa lagi nih? Ada tambahan-tambahan pada kitab Daniel, ada Makabe, ada. Jadi Tuhan nggak ada di sini, ada kali. Ini jangan dibilang ada. Lengkap lah, makanya buat anak kok coba-coba. Itu baru ini loh, baru anak Genos Komena. Belum lagi Mazmur sampai berapa pasal coba. Nah, udah itu ya Kak, aku bertanya itu udah ngerti sekarang itu hanya pembatas buku saja, maksudnya kertas kosong biasa, tidak ada makna apa-apa. Terus yang kedua ini gini Kak, riwayat Nabi Nuh itu tadi kan kebetulan pas lagi buka kitab Kejadian saya baca sampai tuh Tunggu akhirnya Kak, tunggu Kak, kok kena bapakku si Luther? Makanya jangan dikurangin kitabnya. Oh, tanya sama bapakmu kan, jadi nyesel kan? Jadilah pendetanya kayak gitu ngaco. Dibilangnya itu ada masa kekosongan Tuhan. di situ kau bilangnya juga yang seperti kena. itulah. Saya juga agak lupa ya itu pendeta itu siapa namanya. Cuma saya dari sejak itu tuh saya mau nanya tuh ke siapa, udah lama itu kejadian itu udah lama saya dengar itu gitu. Nah terus gini Kak Gata aku nanya nih, itu kan zamannya Nabi Nuh itu kan Tuhan karena bersedih hati akhirnya kan hanya Nuh yang bergaul erat dengan Allah, makanya dilindungi ya Kak sampai buat Jangan bahtera. bilang hanya Nuh dong yang bergaul erat dengan Allah. Itu rasul-rasul lain juga bergaul kok. Enggak, waktu itu Kak, waktu yang dari kitab Kejadian itu kalau saya nyimak baca riwayat Nuh ya, yang akhirnya Tuhan melenyapkan seluruhnya, dia bersedih hati manusia banyak yang berbuat dosa gitu, itu loh Kak pengertian saya Jadi sama. maksud kamu Nuh ini anak gaul gitu? Loh, kau bilang hanya Nuh yang bergaul dengan Tuhan, seolah-olah Nuh aja yang anak gaul, yang lain anak nggak gaul gitu. Iya bergaul erat di situ tulisannya Kak. Ya maklum lah, saya ini kan orang awam Kak. Jadi pengertiannya seperti itu kalau Kakak kan belajar. Nah terus itu Kak maksud saya setelah Nuh itu kejadian air bah itu terus kan akhirnya bumi penuh dengan air, terus hanya Nuh sekeluarga diselamatkan. Jadi dari keturunan Nuh itulah sampai sekarang gitu ya Kak, kita ini atau gimana Kak? Betul. Oh betul ya Kak ya. Iya, ada juga di Alkitab dikatakan kita ini ketika manusia itu dari zaman Nuh itu memberontak, ada juga memang. Jadi memang itu kiamat yang pertama itu di zaman yang Nuh. Itu kiamat yang pertama. Gitu. Iya Kak. Kita semua juga dikatakan keturunan Nuh. Kita juga dikatakan keturunan Abraham, bapak orang percaya. Gitu. Jadi memang julukan-julukan kita itu banyak. Ya, selain kita adalah keturunan Adam, kita juga disebut keturunan Nuh, juga kita keturunan Abraham. Kamu percaya kamu keturunan Abraham? Percaya dong Kak. Karena apa? Karena saya juga percaya menerima Tuhan Yesus. Iya, betul.
Ya, karena Kristuslah sehingga kita ini disebut keturunan Abraham. Oke Kak, gitu aja. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Amin. Shalom, shalom, shalom. Aku turun ya Kak. Oke. Kita di Asia keturunan siapa, Kak? Mama kau lah, bapak kau. Makanya kau lihat kakak itu, siapa mama kau, siapa bapak kau. Kau tanya lagi, kayak kita yang di Asia ini keturunan siapa? Kau tengok masing-masing tengok akte lahir kalian. Ya, siapa nama bapak kau, itulah dia. Hal kayak gini aja kalian ini bikin aku emosi loh, serius loh. Orang di luar bangsa Israel memakai hukum Nuh. Apalah hukum Nuh? Apalah hukum Nuh? Apa? Hammurabi? Apalah hukumnya? Ini jangan ngomong sembarangan. Orang yang di luar bangsa Israel memakai hukum siapa? Hukum dia sendiri. Kok hukum Nuh? Apa hukum? Gak ada Tuhan menurunkan hukum Nuh. Yang ada itu hukum Taurat, ya. Jangan kau aneh-aneh di sini typing kau. Narasi kau liar-liar. Sekalian hukum Henok bikin.